Bupati Probolinggo terpilih Gus Haris melakukan peninjauan langsung terhadap rumah roboh milik Asum, warga Dusun Kletek, Desa Gondosuli, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Sabtu 8 Februari 2025. Di tengah peninjauan itu, Gus Haris mengatakan, usai peristiwa cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Probolinggo, pihaknya segera turun untuk melihat langsung dampaknya. Di antaranya, rumah roboh karena longsor, jembatan putus karena banjir. Pada pengecekan itu, pihaknya turut didampingi organisasi perangkat daerah atau OPD lingkungan Pemkab Probolinggo, sehingga nantinya perlu dilakukan asesmen untuk kemudian dibangun kembali. Ia berpesan kepada masyarakat yang rumahnya berada di pinggiran tebing untuk terus waspada. Jika terjadi cuaca ekstrim, segera mengungsi untuk sementara. Apalagi beberapa air sungai yang dulunya tidak pernah besar, kini sudah sering besar. Iya, kita mulai kemarin ya, kita hadir di titik-titik bencana. Jadi bukan hanya sekedar perhatian kita, tapi memang mitigasi. Ini kita evaluasi terus, jangan sampai ada kejadian yang serupa. Jadi makanya setiap titik yang berpotensi longsor, banjir, sekitar ini banyak sekali jembatan-jembatan yang putus. Jadi kita coba lakukan mitigasi sekaligus asesmen, nanti kita lakukan jalan keluarnya seperti apa. Tapi yang putus-putus segera kita bangun sementara. Ya ini langsung kan, makanya ini kan semua OPD ikut. Ini semua OPD ikut. Semua kepala dinas ikut. Artinya langsung dilakukan asesmen, langsung dilakukan asesmen, perencanaan, langsung dieksekusi. Artinya seberapa cepat kita bisa membangun rumah yang roboh, jembatan-jembatan dan lain-lain, dan ini harus cepat. Karena memang banyak masyarakat yang terisolasi sampai sekarang. Makanya kita hadir, tidak hanya Bupati tapi juga semua teman-teman dinas hadir sebagai bentuk kolaborasi untuk mempercepat tanggap bencana yang mungkin ke depan masih, ya kita tidak berharap, tapi cuaca masih ekstrim. Nah ini yang penting, pesan kepada masyarakat, tolong terutama teman-teman kepala desa ya. Jika ada warganya yang berpotensi rumahnya itu di dekat tebing, di pinggiran sungai, dan lain-lain, ini begitu cuaca mulai ekstrim hujan, lebih cepat tanggap untuk mengajak, mengedukasi warganya untuk mengungsi dulu sementara. Karena memang beberapa sungai, ini ada yang sudah 12-15 tahun belum pernah besar seperti ini. Ini baru cukup besar, sehingga jembatan kita sudah kehilangan ada sekitar 7 jembatan kita. Nah ini PR kita banyak, longsor juga ada, bahkan sudah ada korban. Nah ini pesan, kalau sudah cuaca ekstrim, lebih hati-hati, tempat-tempat yang potensi longsor, bencana, sebaiknya mungkin kepala desa ikut, teman-teman desa ya, perangkat desa juga ikut mengedukasi, ngajak masyarakatnya untuk mengantisipasi biar nggak terjadi lagi. Juga kalau cuaca ekstrim, pergi-pergi dihindari dulu ya. Dari dulu lebih hati-hati karena kita belum tahu nih apa yang bisa terjadi nanti ke depan. Tapi insya Allah harapan kita semoga masyarakat Probolinggo selamat ya. Amin, 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 amin. Sukses dunia akhirat. Amin, amin, amin. Satu lagi pesan saya, kondisi masyarakat ini terutama terkait bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, itu yang paling penting. Makanya kita datang ke sini tidak hanya dengan dinas, kemarin dengan teman-teman Polri, ini ada teman-teman pengusaha, ini ada ketua Kadin ya. Ada semua teman-teman pengusaha, kita berbagi bersama-sama. Ini ada teman-teman anggota DPR ya, DPR yang semua ikut tadi. Nah, jadi ini kita ajak kebersamaan untuk saling memperhatikan, saling berbuat ya. Ini ada Mbak Intan juga. Ini kita berbuat bersama-sama bahwa keadaan seperti ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga pemerintah desa, juga tokoh masyarakat yang ada di sini. Semuanya ini tanggung jawab kita semua. Jadi kita open minded ya, kita buka mindsetnya. Ini tanggung jawab. Ini saudara kita semua ini sak Probolinggo, tretan tibi, tretan sedere. Nah, jadi saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling menjaga. Sementara itu, Kepala Desa Gondosuli Muhammad menjelaskan, peristiwa longsor itu terjadi ketika hujan deras melanda wilayah setempat mulai siang hingga malam hari, hingga kemudian terjadi longsor dan membuat rumah warganya roboh. Ia turut mengucapkan terima kasih atas kepedulian pemerintah kabupaten dalam mengatasi adanya rumah roboh akibat tanah longsor tersebut.
Harapannya ke depan terus bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Kalau peristiwa terjadinya longsor, waktu itu hujan deras malam hari, lalu siang hari baru terjadi longsor itu. Longsor itu terjadinya mungkin tanahnya agak tinggi yang sebelah. Jadi longsornya itu agak besar. Untuk yang di atas kemungkinan besar masih terjadi lagi. Kalau hujan terus kayak gini. Kalau selain yang roboh ini mungkin ada tempat lain, tapi alhamdulillah sampai sekarang longsornya tidak jadi. Ya untuk selanjutnya langkah satu-satunya desa ya mengusahakan TPT untuk yang kritis-kritisnya itu sudah. Nah, kayak kalau di dusun Kletek itu memang banyak yang tanahnya yang lampir terjadinya longsor. Untuk titiknya yang terjadi sekarang 2 titik, untuk yang lainnya berpotensi banyak. Harapannya dari pemerintah desa, alhamdulillah pihak kabupaten telah turun tangan untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa, terutama di dusun Kletek.